mantap nggak suara kita ini. Kita udah kemana-mana nanti udah ngebeceok ya, suara kita nggak jelas. Kita cek dulu suara lah biar enak. Oke, cek satu, cek. Oke, sip ya. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, saya ini habis suan ke pantai selatan ya, dimana saya lagi beristirahat santai. Ya mudah-mudahan dengan santainya ini bisa kita saling komentar-komentar ya, bisa kita memberikan suatu interaksi. Nah, mungkin kalian, Cik, lagi di mana itu, Cik, ya kok tempatnya begitu amat. Nah, saya di pantai selatan nih sahabat ya. Nih saya kita pakai kamera ini ya. Tuh, saya ada di pantai selatan ya. Jadi saya habis suan ke tempat Bunda Ratu Nyai Rokidul ya, di pantai selatan. Jadi yang diberi tugas mandat dengan Bunda Ratu itu Nyai Rokidul untuk menunggu, menjaga yang namanya istana. Alhamdulillah sahabatnya, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya ada di pinggir pantai selatan ya, pinggir pantai selatan, lagi asik lah ya, lagi asik. Saya mau bawa kamera, karena kamera kita biar enak kita bawa aja ya. Ya. Waduh, gimana ini? Yuk kita jalan. Ini dikasih ikan buat sama Bunda Ratu. Tuh ikan tuh. Iya, ikan kita. Aduh, luar biasa. Kita nggak pernah tinggal yang namanya madu sahabat ya. Madu ini nggak pernah tinggal kita bawa ya. Oke, gimana? Kamera kita kurang mundur ya, kurang mundur dikit. Nah jadi sahabat, saya ada di pantai selatan ini ya, dimana pantai selatan ini saya suan berkunjung, tidak ada lagi niat kecuali silaturahmi ya kepada bunda saya, karena bunda saya itu selalu ngikutin, makanya saya disuruh panggil, suruh kemana? Ke pantai selatan ya.
Coba nak, katanya ke tempat bunda dulu katanya. Oh ya, makanya saya berangkat. Alhamdulillah saya ada di pantai selatan ya. Sekalian yang namanya bunda itu nggak pernah tinggal, memberikan keberkahan, yaitu ada minyak melati keraton ya, ada yang namanya mana tadi, serbuk ajaib ya, serbuk ajaib nggak pernah tinggal nih ya. Serbuk ajaib inilah yang bisa mengobati daripada encok, pegel, linu ya, pegal-pegal, sakit-sakit. Nih obatnya, serbuk. Adanya di mana ya? Di pantai selatan. Tak ada yang bisa menemukan suatu keajaiban, suatu obat yang paling ampuh untuk mengobati encok, pegel, linu, sakit tulang, kekurangan kalsium, semuanya lah ya, hanya yang namanya serbuk ajaib ini. Kalau madu sudah jelas, mungkin kalian sudah merasakan, ada madu hitam, ada madu kuning, dan ada minyak melati keraton. Ini sudah jelas. Siapa yang pakai ini? Siapa yang memiliki ini? Inilah salah satu ciri khas daripada Bunda Ratu. Ya. Jadi saya habis suan ini berarti saya sudah mendatangi, bertemu langsung sama Bunda Ratu ya, sungkem ya, itulah sahabat ya. Kalau mau lihat tempatnya luas sekali ya, luas sekali sehingga terbentang. Kita tinggikan aja kameranya biar enak ya. Ombaknya lumayan luar biasa ini, besar ya, besar. Nah, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, apabila kalian benar-benar sudah memastikan, bahkan kalian sudah jelas nyata dengan selama ini, mungkin kalian bisa lihat, bisa kalian pantau, bisa kalian saksikan. Jadi kalau kalian mau tahu apa namanya Gunung Krakatau, kelihatan ya, kelihatan nggak? Coba kamera, kelihatan nggak itu? Tuh. Ah, Gunung Krakatau itu sahabat tuh. Mana? Nah itu. Tuh yang kecil. Nah ini Gunung Krakatau itu. Yang kecil ini Gunung Krakatau. Ya. Di sebelahnya itu Gunung Sebesi. Nah, Pulau Sebesi ya. Suara aman nggak ya? Aman suara? Ya. Masalahnya kalau di pinggir pantai ini sahabat, boleh dikatakan apa ya? Dia gemuruh
banyak angin karena kebetulan suasana di mana pantai selatan ombaknya besar, lagi mendung juga, sejuk ya, nyaman lah ya, nyaman, santai iya. Apa ini? Dapa. Habis Cik Raden, kalau wanita mau enggak Bunda Ratu nemuinya. Yang jelas saya pengen ngasih tahu saja, khususnya kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, teman-teman ya, dimanapun kalian berada. Jadi ketika Cik Raden mengapa ada terhubungkan dengan Bunda Ratu, mengapa Cik Raden sekarang ini belum ketemu juga Bang Re, cuma ngelihat daripada di beranda-beranda itu. Kemarin saya ke Padepokan tidak ketemu Raimundo saja. Bahkan saya lihat lagi tayangan Bang Lampung. Bang Lampung sekarang ini benar-benar pilu, sedih ngelihat kejadian-kejadian yang begitu luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan sahabat, dengan adanya pertemuan ketika kalian menyaksikan tayangan-tayangan kami di beranda kami, mudah-mudahan ini menjadikan suatu pembelajaran yang sangat-sangat besar ketika kalian mengetahui di mana perjalanan demi perjalanan yang kalian saksikan, antara interaksi yang kami lakukan. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu ajang, suatu pembelajaran. Kalian bisa ambil hikmah dari semuanya itu, sehingga ada manfaat yang sangat-sangat berharga. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Jadi tidak ada segala sesuatu itu yang pasti, yang jelas. Adapun kita selama ini mungkin begitu lika-likunya perjalanan yang kami hadapi, bahkan kami sama Bang Re baru mau istirahat ada aja kendala ya. Padahal mau tenang, tadi tenang itu ketika Raimundo sudah taubat ya. Bahkan dengar lagi ancaman-ancaman bahwasanya Raimundo memberikan berita yang nggak benar, nggak baik. Kaget ya, saya melihatnya kaget. Tapi semuanya itu kita yakin saja, semoga perjalanan demi perjalanan, tayangan demi tayangan yang kami tayangkan, mudah-mudahan ini menjadi suatu penghibur. Walaupun kami memberikan suatu tayangan edukasi, walaupun itu sebatas interaksi, tapi di sini bukan berarti ilusi, tapi fakta aktual, real, nyata. Dengan adanya saya juga, makanya saya mau menenangkan jiwa raga ya, artinya batin ya. Makanya saya sampai dipanggil sama Bunda Ratu di Pantai Selatan.
artinya saya suan berkunjung di mana Bunda Ratu sudah menyambut kedatangan si Raden pada kesempatan ini dengan benar-benar tulus ikhlas. Bahkan saya pun mendadak ya, mendadak artinya ketika saya sampai di sini ada suatu seperti panggilan jiwa. Bahkan saya disuruh ke pantai selatan yang ada di Pelabuhan Ratu ya, Pelabuhan Ratu. Saya disuruh ke situ, nggak tahu ada apa. Bahkan saya juga kaget. Makanya saya datang ke sini untuk memastikan kebenaran itu. Karena kenapa? Saya sedikit banyaknya ada pemikiran, mungkin bisalah kalian saksikan nanti. Dengan adanya panggilan Bunda Ratu itu, saya ke mana? Nanti di pantai selatan itu ya, di mana Pelabuhan Ratu ya, Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan saja alamat perjalanan yang lebih mau saya emban, mau saya jalankan, ini menjadikan suatu anugerah, suatu songsongan sambutan langsung atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya menjalankan perintah, menjalankan amanat. Tapi mudah-mudahan ini menjadi suatu amanah. Yang jelas sahabat-sahabat, jangan lupa, mungkin yang kalian sudah berkomentar, sudah hadir, di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian, mudah-mudahan Ci Raden lebih semangat lagi memberikan suatu tontonan-tontonan, bahkan lebih bermakna lagi kalau ada di situ kandungan-kandungan suatu tuntunan-tuntunan amanat dari sang leluhur, orang-orang tua dulu, bisa Ci Raden jalankan sesuai dengan syariat ya. Saya di sini sudah saya katakan berulang kali, saya bukan sapa-sapa. Saya di sini bukan merasa bahwa saya juga punya apa-apa. Bahkan saya merasa ada apa-apa, tidak. Tapi di balik kemisterian semuanya itu, Ci Raden sedikit banyaknya akan berbagi, akan memberi, walaupun itu sebatas secara nyata, pertolongan yang Ci Raden emban, mudah-mudahan bisa tersalurkan langsung kepada para sahabat-sahabat yang membutuhkan ya. Kalau kalian komentar, biar saya enak, dari mana, sebutkan asal kalian, siapa kalian ya, biar enak, siapa tahu nanti Ci Raden ada waktu untuk berinteraksi yang namanya membacakan komentar ya. Tak luput
yang Cik Raden selalu ucapkan kepada sahabat-sahabat. Apabila kalian benar-benar sudah sedikit banyaknya melatih, mengajari, menggali, dan mau tahu dan mau paham, disinilah nanti sedikit-sedikit Cik Raden akan buka lembaran-lembaran misteri-misteri perjalanan-perjalanan yang sebenarnya. Kenapa? Kita hidup di alam dunia ini, Allah ciptakan baik lautan maupun daratan dan langit dengan adanya lingkar tiga berkesinambungan. Di situ ada kaitannya dengan tautan hubungan kita juga, yang tergolong dari sumber energi-energi kekuatan di dalam jiwa kita, yang nyata Allah ciptakan kepada diri kita, tapi kadang-kadang kita tidak merasakan apa yang telah diberikan. Yang jelas, apabila kalian mengetahui di mana unsur dari batang tubuh kita tergolong daripada unsur air, api, angin, tanah, di situ kita hidup di alam semesta ini, artinya ibu bumi, di mana kita selalu mendapatkan cahaya langsung dari sang langit, itu Bapak Langit. Tapi kita tidak sadar dengan cahaya-cahaya tersebut sebenarnya itu melekat pada diri kita sendiri, kalaupun kita bisa untuk mengerti dan mau mempelajari. Kenapa? Sedikit saja saya buka. Kalau sahabat-sahabat bisa merasakan energi-energi yang kalian bisa rasakan ketika kalian sakit, entah itu sakit apa, di situ kalian kadang-kadang pasti, sudah saya pastikan ya, ada suatu keluhan yang namanya dirasa. Karena rasa sakit kalian, disitulah sumber energi yang tanpa kalian sadari sebenarnya itu adalah suatu yang namanya perpaduan antara kehidupan secara nyata dan tidak nyata. Tapi kita berasumsinya yang positif, biar hasilnya positif. Jadi, dengan adanya kalian, mungkin selama ini mendapatkan suatu nikmat secara nyata, jelas nikmat itu kalian diberikan oleh Allah langsung, terutama nikmat sehat, nikmat jasmani, nikmat rohani. Tapi di balik kenikmatan itu, kalian kadang-kadang lupa yang namanya untuk saling berbagi. Bagaimana? Jadi, ketika kalian mendapatkan rezeki, kenikmatan yang kalian dapatkan, tetapi kalian tidak berbagi kepada sesama, kenikmatan itu malah akan berbalik menjadi kesengsaraan. Kalau nggak percaya, silakan buktikan, ya. Yang jelas, yang pasti, kekuatan-kekuatan energi-energi langsung dari Sang Ilahi melalui lantaran ya yang ada, itu menjadikan suatu kekuatan-kekuatan yang nyata Allah berikan. Kenapa? Sambungan demi sambungan, kekuatan demi kekuatan, tanpa kita sadari semuanya itu bukan semata-mata kita harus mengakui. Ingat, jangan sampai sekali-sekali kalian hidup mengaku-ngakui, ya. Apabila kalian selalu mengaku-ngakui, berarti sama halnya kalian itu
sifatnya masih ada sifat ujub, riya, sombong, takabur. Sesungguhnya amanat yang disampaikan kepada diri saya dengan suatu segala kekuatan energi yang ada, itu hanya saja bersinggah secara nyata, Allah wujudkan secara nyata melalui batang tubuh kita, ya. Tapi secara dalam kekuatan, secara jelas dan nyata, walaupun kita bukan orang kait atau disebut golongan atau terhubungkan orang-orang seperti habaib atau orang-orang hebat, tapi di situ dengan kehebatan kalian bisa menciptakan yang namanya niat baik, itikat baik untuk menjelajahi kehidupan demi kehidupan secara pelan-pelan, tahap demi tahap, belajar sedikit-sedikit, insya Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan percaya sama mbah dukun-dukun ya, mbah dukun inilah itulah, jangan. Karena sekarang ini banyak sekali oknum-oknum, penipuan. Bahkan saya juga seringkali dapat aduan dari subscriber, aduan dari oknum-oknum nggak jelas. Seperti contoh, kalian pesan madu, ya. Kalau mau pesan madu, langsung sama Bang Lampung, hubungi berandanya, nomor WA-nya. Bisa sama Ciraden, ya. Bisa sama yang lain-lain. Karena madu sakti Bang Lampung tidak sembarangan, ya. Langsung bisa mengobati apa yang kalian bisa dijamin, bisa sehat, bisa sembuh, ya. Yang jelas, terima kasih yang sudah hadir. Sukma Jaya, assalamualaikum Cik Sukma Selatan. Haji Muri, betul Cik Raden, sebagai umat Allah mesti saling membantu, mengingatkan. Ya, makasih dari Lombok ya. Sehubungan cuaca mendung, HP Cik Raden lobet, ya. Cik Raden nggak bisa lah terlalu panjang karena Cik Raden lagi mengawal salah satu dikawal sama dayang-dayangnya. Cik Raden mau suruh pulang dulu biar mereka enak atas perintah Bunda Ratu. Saya disuruh kawal, tadi itu saya barusan ritual sama Bunda Ratu, akhirnya saya sampai di sini. Oke, saya pamit dulu. Kita tutup live streaming pada kesempatan ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.